Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi kita mau lanjut nih untuk di aplikasi komputer akuntansinya. Kita mau lanjut untuk memakai jurnal Macari. Jurnal by Macari itu kita mau lanjut ke bab 8. Jadi sekarang kita mau transaksi kas dan bank. Jadi sebelumnya transaksi kas dan bank ini adalah transaksi yang ada aktivitas kas masuk kas keluar tetapi di luar aktivitas perusahaan. Jadi ini kegiatannya ini di luar aktivitas perusahaan. Misalnya kita bayar utang sewa, ya gitu. Kita mau buat kas kecil, misalnya contohnya kita mau privé, nah kita buatnya di sini. Kayak gitu dia. Mungkin ada karyawan mau kas bond, nah kita pakainya di sini. Di transaksi kas dan banknya. Oke, langsung saja silakan teman-teman login dulu. Silakan login dulu. Nah, kalau sudah login, kita mau lanjutkan yang tadi itu. Nah, yang ini kita mau mencatat transaksi kas dan bank. Itu dia. Kalau teman-teman masih bingung, ada di sini wordnya adalah panduan. Ini dia panduan academic training retailnya. Jadi kalau masih bingung dengan yang saya sampaikan, bisa teman-teman lihat lagi kembali ke panduannya. Di situ ada lengkap. Nah, itu dia. Kita sekarang mau mencatat nih tanggal 2 Januari. Langsung aja ya. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah login, kita ke kas dan bank. Ini dia. Kas dan bank. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Di sini ada buat akun. Ini ada buat transaksi. Nah, kita buatnya transaksi di sini. Oke. Jadi di sini buat akun itu artinya fitur kas dan bank itu bisa teman-teman membuat akun baru di sini juga. Jadi nggak usah teman-teman ke daftar akun lagi, tapi bisa lewat kas dan bank buat akun baru. Itu dia. Oke. Kita langsung saja di sini ada buat transaksi. Nah, ada 3 jenis transaksi di sini yang berkaitan dengan akun kas dan banknya. Ada transfer, ada terima, ada kirim. Transfer itu artinya misalnya kita punya 5 rekening giro nih. Nah, jadi antar rekening giro ini kalau kita mau transfer dari BCA ke BPD nya kita sendiri misalnya, kita pakai transfer. Nah, itu dia. Jadi antar rekening yang sudah terdaftar di aplikasi ini, yang sudah ada akunnya gitu loh. Oke. Jadi ini apa ini ya? Jadi kalau ini PT Jurnal Clothing mengambil BCA EDR 500.000 untuk dijadikan uang kas kecil. Nah, kita pakai transfer di sini. Oke. Kita transfer di sini karena kita mau transfer dari BCA ke kas kecilnya. Oke, kita membuat kas kecil nih. Jadi akun kas kecil itu kan akunnya sudah ada di daftar akun. Jadi itu namanya transfer. Oke, transfer dari BCA EDR ke, nah ini dia. Kita ke-nya lihat dulu kemana. Kita ke-nya ke kas kecil. Oke, jadi antar ini itu namanya transfer. Antar rekening bank yang sudah terdaftar di akunnya itu namanya transfer. Oke, kita ke kas kecil. Jumlahnya 500.000. Oke. Sini buat aja kas pembentukan kas kecil. Tempat transaksi tidak ada, tanggal 2 Januari. Nah, ini transaksinya tanggal 2 Januari. Benar ya, 2 Januari ya. Oke, 2 Januari. Kas kecil. Oke. Seperti ini. Transfer dari BCA ke kas kecil. Nah, jadi nanti kas kecilnya nambah 500.000 tanggal 2 Januari. Kalau sudah, buat transferan. Selesai. Oke. Kalau mau dirubah silahkan. Tindakannya apa aja ini? Duplikat sama atur. Oke, itu nanti.
Kalau mau dirubah salah, mungkin salah posisi, salah setornya atau salah jumlah, ya kita ubah ini. Oke, kalau sudah ya kembali. Kita kembali sekarang. Itu sudah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 nya pemilik PT General Clothing membuka rekening baru di Bank Mandiri dengan menyetorkan 30 juta sebagai penambahan modal usaha pakai akun tambahan modal di setor. Nah, jadi ini membuka rekening baru di Bank Mandiri. Jadi dia akan terima duit. Oke. Kalau masih ragu bisa lihat di sini di panduannya. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita mau ngambil duit yang ada di pemiliknya, kita setor dia ke Bank Mandiri rekening baru. Jadi kita namanya nerima uang. Kita buat transaksi, kas di bank, buat transaksi, kita terima uang. Oke, setor ke, nah setor kemana? Kita mau pakai Bank Mandiri, ya udah kita ketik untuk menambahkan. Ini dia, kita buat sendiri. Bank Mandiri, nomornya biarkan, kas dan bank biarkan, pajaknya juga kosongin aja. Kalau sudah, simpan. Lalu kita pilih. Kalau sudah dipilih ya, Bank Mandiri, kas dan bank. Oke. Kalau sudah, yang membayar siapa? Yang membayar pemilik. Kita klik new aja, pemilik. Oke, silahkan disimpan, bisa lainnya, bisa simpan. Tanggal transaksinya tanggal 5 Januari 30 juta. 5 Januari. Terus nanti di sini angkanya 30 juta. Akunnya ini kan sebagai penambahan modal usaha. Gunakan akun tambahan modal di setor. Nah, berarti kita gunakan akun ini sebagai tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor. Nah, ini dia. Oke, 30 juta. Apa sih? Oke, 30 juta ya. Oke. Sudah 30 juta. Oke, 30 juta. Kalau sudah, buat penerimaan. Jadi nanti Bank Mandirinya itu nanti ada duit ya sebesar 30 juta. Oke. Kembali lagi ke kas dan bank. Tanggal 6 Januari membayar penyewaan bangunan toko kepada Pak Budi. Ada memo nih. Jadi ntar kita nulis memonya sewa ruko untuk 1 tahun sampai des. Akunnya itu catat sebagai sewa dibayar di muka. Jadi ini kita membayar penyewaan, berarti kita kirim uang. Kita kirim uang sekarang. Kita kan kirim uangnya ke ini nih, ke Pak Budi nih, dengan BCA EDR, berarti duitnya dari sumbernya BCA EDR. Nah, ini dia, bayar dari BCA EDR. Penerimanya tadi si Pak Budi. Pak Budi ada apa enggak ya? Oke, kalau nggak ada saya ketik aja Pak Budi atau lainnya. Simpan. Tanggal transaksinya 6 Januari. Ini kosong. Pembayaran untuk, nah ini dia, pembayaran untuk akun. Jadi kita bayarnya itu dari BCA ke Pak Budi sebagai apa nih? Tadi sebagai apa ya? Ini catat sebagai sewa dibayar di muka. Jadi kita cari nih sewa. Nah, ini dia, sewa dibayar di muka. Oke,
jumlahnya 36 juta. 36 tuaga. Oke, kalau sudah ada memo. Jadi ya, memonya sewa ruko untuk 1 tahun sampai Desember 19. Jadi kita ada pengingat di sini, ada note. Oke, kalau sudah ada keterangan lagi disuruh, tak ada ya. Oke, kalau sudah kita buat pengiriman. Oke, kalau melihat jurnal nih, ada jurnal nih, lihat jurnal entry, lihat aja jurnal nih. Nah ini dia, sewa dibayar di muka debit, BCA nya kredit karena BCA nya duitnya keluar. Oke, kalau sudah tutup, kembali ke kas dan bank. Oke, lalu tanggal 25 Januari pemilik perusahaan mengambil uang sebesar 1,5 dari rekening BCA EDR untuk keperluan pribadi. Nah ini privé. Oke, transaksinya berarti transfer enggak, terima enggak, berarti kirim. Perusahaan ngirim duit ke bos nih ceritanya. Paling atas kita buat bayar dari mana ini, dari rekening BCA EDR. Oke, penerimanya adalah pemilik. Tadi ada kayaknya, oh ini pemilik. Tanggalnya tadi 25 Januari 2019. Pembayaran untuk akun, kita pilih akunnya di sini. Saya malah klik oke. Akunnya adalah ini kembali dia tanggalnya 25/1/2019. Privé, ada privé kah? Oke, ada privé di sini sebesar 1,5 juta. Oke, ini ya, dari BCA ke pemilik tanggal sekian, akunnya kita pakai privé. Nah kalau sudah, buat pengiriman. Sip, ada penarikan. Terus kembali lagi ke kas dan bank. Oke. Terakhir nih dari bab 6. Bab berapa sih ini? Bab 8, sorry. Tanggal 26 Januari, Agus, salah seorang karyawan mengajukan kasbon kepada perusahaan sebesar 500.000. Pembayarannya akan dipotong dari gaji. Gunakan akun kas kecil dan piutang karyawan. Oke, jadi di sini kita ngambil duitnya itu dari kas kecil. Nah, kita debitkan dia itu ke piutang karyawan. Oke, jadi kita sekarang mau buat transaksi kirim uang. Biarin dulu dia masih loading. Oke, kalau sudah selesai loadingnya, kita bayar dari tadi udah disuruh ke kas kecilnya. Jadi nanti apa sih bedanya kita milih-milih ini? Kalau kita milih kas BCA EDR, nanti berarti saldo bank BCA nya yang berkurang. Kalau kita pakai kas kecil, ya nanti ya saldo kas kecilnya yang berkurang 500. Itu dia. Oke, penerima siapa sih namanya nih? Agus. Klik new. Karyawan nih katanya ya, karyawan. Setelah itu simpan. Udah. Tanggal transaksi tanggal 26 ya, 26 Januari. Oke. Kalau sudah di sini katanya harus pakai piutang karyawan. Piutang. Nah ini dia piutang karyawan. Oke.
jumlahnya 500.000. Oke, kita cek lagi. Agus karyawan 500.000, kas kecil piutang karyawan. Agus karyawan, kas kecil tanggal 26, piutang karyawan. Oke, kalau sudah kita buat pengiriman. Nah, beres, selesai. Kembali ke kas dan bank. Sudah, tanggal 26 itu terakhir. Nah, sekarang teman-teman bisa dijawab pertanyaannya ini. Sebutkan 3 jenis transaksi. Sudah ada. Transaksi seperti apa yang biasanya diinput di transfer? Nah, sudah tahu. Sebutkan 2 kategori akun yang dapat dibuat dalam menu kas dan bank. Nah, itu nanti cari di panduannya. Apakah Anda dapat menggunakan pilihan kirim uang untuk melunasi tagihan penjualan? Saya kira tidak ya, karena ini kirim uang ini untuk transaksi di luar tagihan penjualan seharusnya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan. Nanti selanjutnya saya akan kirim tutorial mengenai transaksi pengeluaran. Pengeluaran ini pengeluaran di luar pembelian barang dagangan. Oke, sekian dari saya. Hashtag di rumah saja. Selamat siang.